Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Selamat datang di channel Jawa Buana, tempat di mana jejak masa lalu dihidupkan kembali untuk menginspirasi masa depan. Di tanah Borneo yang hijau membentang, tersembunyi jejak-jejak peradaban tua yang pernah menggetarkan Nusantara. Sebuah wilayah yang dulunya menjadi bagian dari kerajaan besar Kutai, kini berdiri sebagai kabupaten yang terus bertumbuh di tengah zaman. Dialah Kutai Timur. Namun, sejak kapan wilayah ini menjadi bagian dari sejarah Indonesia? Apa peran Kutai Timur dalam jalannya pemerintahan kerajaan, penjajahan, hingga pembentukan kabupaten di era modern? Mari kita telusuri kisahnya. Sejarah yang bukan hanya tertulis di naskah kuno, tapi juga hidup dalam tanah, sungai, dan nafas masyarakatnya. Inilah sejarah Kabupaten Kutai Timur selengkapnya. Asal-usul, nama, dan sejarah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747 atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran wilayah, provinsi, dan kabupaten. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Masa Kerajaan Kutai Martadipura abad keempat Masehi. Letak awal kerajaan ini berada di daerah Muara Kaman yang saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun pengaruhnya meluas hingga ke wilayah yang kini menjadi Kutai Timur. Didirikan oleh Kudungga yang kemudian digantikan oleh putranya Aswawarman dan cucunya Mulawarman. Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Dibuktikan dengan prasasti Yupa, tiang batu bertulis aksara Pallawa dan bahasa Sangskerta. Meski pusat kerajaan tidak terletak di Kutai Timur, pengaruh budaya dan politiknya menjangkau hampir seluruh wilayah pesisir timur Kalimantan. Kerajaan Kutai Kartanegara abad ke-13 Masehi berdiri di daerah tepian Batu, sekarang daerah Tenggarong, dan kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam setelah abad ke-16. Sekitar tahun 1600-an, kerajaan ini menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura setelah mengalahkan kerajaan Kutai Martadipura. Wilayah Kutai Timur dulunya merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Banyak wilayah di pesisir dan pedalaman Kutai Timur merupakan daerah kekuasaan atau pengaruh kesultanan yang terbukti dari adanya kampung-kampung adat dan peninggalan sejarah seperti keraton kecil dan masjid tua. Masa kolonial Belanda dan Jepang abad ke-19 awal abad ke-20, Belanda mulai memperkuat pengaruhnya di Kalimantan Timur dengan melakukan perjanjian dagang dan politik dengan Kesultanan Kutai. Wilayah Kutai Timur yang kaya akan kayu dan hasil bumi menjadi kawasan eksplorasi penting bagi pemerintah kolonial.
beberapa wilayah seperti Sangatta dan Kaliorang menjadi daerah perkebunan dan pengembangan hutan. Pada masa penjajahan Jepang, yaitu 1942 sampai tahun 1945. Wilayah ini dijadikan sumber daya alam dan tenaga kerja paksa. Memasuki masa kemerdekaan pasca proklamasi 1945 sampai tahun 1999. Setelah kemerdekaan, Kutai menjadi bagian dari Kalimantan Timur di dalam struktur Republik Indonesia. Wilayah Kutai Timur saat itu termasuk dalam Kabupaten Kutai dengan ibu kota di Tenggarong. Pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertambangan batu bara dan kayu mulai meningkat sejak 1980-an. Wilayah seperti Sangatta menjadi pusat pertambangan yang sangat penting. Pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan. Era otonomi daerah dan pembangunan. Sejak pemekaran, Kutai Timur berkembang pesat dengan sektor utama pertambangan batu bara, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Wilayah ini juga mengalami pertumbuhan demografis dan pembangunan infrastruktur yang signifikan, terutama di kawasan Sangatta dan Bengalon. Namun, pertumbuhan pesat ini juga memunculkan tantangan seperti kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan isu keseimbangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman, pemerintahan dan struktur sosial. Kutai Timur terdiri dari 18 kecamatan dengan beragam suku dan budaya: Kutai, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar, Toraja, dan lainnya. Masyarakat Tokan masih melestarikan adat dan budaya seperti upacara adat suku Dayak, kesenian Kutai, dan budaya pesisir. Dari jejak kerajaan tertua di Nusantara hingga menjadi bagian penting dari Kalimantan Timur masa kini, Kutai Timur telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dan penuh makna. Di setiap sungai yang mengalir, di setiap hutan yang membentang, tersimpan cerita tentang kebesaran perjuangan dan harapan masyarakatnya. Sejarah bukan sekedar masa lalu, ia adalah cermin untuk melangkah ke depan agar kita tak pernah lupa dari mana kita berasal. Inilah sekelumit kisah Kutai Timur, kabupaten yang mewarisi semangat leluhur dan terus menatap masa depan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya hanya di channel Jawa Buana. Menelusuri warisan Nusantara, menghidupkan kembali kejayaan bangsa.